Salam. Hari ini kita akan berbicara sesuai dengan tema yang sudah ditentukan bagi kita, tetap setia melayani. Mari kita membaca teks yang sudah ditentukan juga dari Lukas pasal 17 ayat 1 sampai 10. Dalam hal ini saya memohon bantuan untuk kaum wanita membantu untuk membaca dari teks pasal 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Nanti kaum pria akan membaca ayat 7 sampai ayat 10. Dimulai dari kaum wanita ya hari ini. Lukas pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6 akan dibaca dulu oleh kaum wanita. Saya akan membacakan judul perikop di atas. Beberapa nasihat untuk kaum wanita. 1, 2, 3. Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang mengadakannya. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu, dan berkata aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan tahan. Kaum putra 1, 2, 3. Ya, terima kasih untuk kerjasama kita dalam membaca firman Tuhan ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketaatan dan kesetiaan dalam melayani Tuhan merupakan salah satu sikap yang terpuji. Itu suatu pernyataan. Kemudian melayani Tuhan adalah panggilan yang mulia, dan setiap orang yang dipilih harus serius dan bersungguh-sungguh melayani Tuhan. Kalimat 2 kalimat di atas atau 2 pernyataan di atas itu searah dengan kehendak Tuhan agar para murid sebagai pelayan memberi diri untuk melayani dengan integritas dan totalitas. Bapak Ibu Saudara, waktu saya merenungkan firman Tuhan ini, saya tertarik karena ini ada 2 perikop. Dalam terjemahan aslinya bahasa Yunani dan terjemahan Indonesia ini dibuat 2 perikop, begitu ya. Perikop yang pertama itu sepertinya agak beda, sepertinya tidak nyambung dengan perikop yang kedua yang menjadi perenungan hari ini. Tetapi maksud saya NIV, tetapi bahasa Yunani itu teks ini dijadikan satu. Kalau di NIV, di Lai itu 2 perikop. Tapi kalau di bahasa aslinya itu 1 perikop digabung. Ayat 1 sampai dengan ayat 10. Itu menjadi 1 perikop. Tapi dengan topik yang berbeda pembahasannya. Kalau di NIV lebih jelas sih sebenarnya. NIV memberikan judul mengenai dosa, iman, dan tugas.
Kalau dalam teks Yunani dia berbicara tentang beberapa perkataan Tuhan Yesus. Tapi kalau di dalam kita, ini Alkitab kita, perikop pertama itu beberapa nasihat, kemudian nanti baru berbicara dengan tuan dan hamba. Ada beberapa nasihat yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya dalam mengemban tugas sebagai seorang murid dari Yesus Kristus. Jadi perikop pertama itu berbicara tentang beberapa nasihat, gitu ya. Tentang beberapa nasihat, bukan satu nasihat, tapi ada beberapa nasihat. Nasihat yang pertama itu adalah nasihat mengenai para penyesat. Yesus berbicara mengenai adanya para penyesat. Yesus berkata bahwa penyesat itu pasti ada. Kita bisa melihat pada ayat 1 ya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Jadi ini nasihat pertama. Murid-murid diminta untuk bersiap menghadapi penyesatan yang pasti terjadi. Ini nasihat pertama yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada murid. Ini topik pembicaraan ini hanya dua kubu saja, Yesus dan para murid, tidak ada orang lain. Mungkin bisa dibilang kuliah lah ini. Yesus dosennya, murid-muridnya, mahasiswanya. Materi yang disampaikan yang pertama itu adalah tentang adanya ajaran sesat. Yesus mau mengingatkan dan memastikan bahwa ajaran sesat itu pasti ada. Dan kamu sebagai murid-muridku harus bersiap menghadapi penyesatan yang pasti akan terjadi itu. Itulah topik pertama yang disampaikan Yesus kepada murid-muridnya. Dan Yesus sendiri sebagai dosennya, sebagai mentornya, sebagai Tuhannya, juga menunjukkan sikap yang jelas kepada para murid dalam menghadapi ajaran sesat ini. Sikap yang jelas yang dimiliki oleh Yesus di sini adalah bagaimana Yesus menghadapi dan menyikapi penyesat itu. Yesus berkata pada ayat yang kedua, penyesat pasti akan mendapat hukuman yang sangat berat. Itu sikap Yesus. Jadi kepada siapapun yang melakukan penyesatan, sikap Yesus itu akan memberikan hukuman yang sangat berat. Saya coba lihat pendapat Matthew Henry ya mengenai teks ini. Matthew Henry berkata begini, hukuman untuk penyesat, ini tafsiran ya, hukuman untuk penyesat lebih mengerikan daripada hukuman yang akan diterima oleh penjahat terbejat sekalipun yang sudah dijatuhi hukuman mati untuk dibuang ke dalam laut. Nah, sebab para penyesat ini juga, para penyesat, sebab mereka dalam arti penyesat, mereka akan ditenggelamkan oleh karena beban yang lebih berat daripada batu kilangan. Jadi sikap Yesus di sini pun sangat jelas bagaimana dia begitu juga tidak menyukai dan memberikan sikap akan memberikan penghukuman yang tegas, yang berat kepada penyesat. Inilah nasihat Yesus yang pertama kepada para murid yang tertulis di dalam pasal 1 dan ayat 1 dan ayat 2. Siapa yang disesatkan? Yang disesatkan itu adalah orang milik Kristus, orang Kristen, tetapi yang sedang dalam keadaan lemah. Itu yang paling mudah, yang paling sering kena korbannya untuk mudah disesatkan. Memang orang Kristen, tetapi imannya sedang lemah. Begitu. Nah, para penyesat itu menjadi apa? Orang-orang Kristen yang lemah ini merupakan sasaran yang paling empuk lah buat para penyesat. Oleh karena itu sekarang ya banyak sekali ya ajaran-ajaran sesat muncul, mengutip firman Tuhan dari mana ke mana dan menafsirkan sekehendak hatinya. Oleh karena itu kita melihat di sini hukuman orang yang demikian jika dia menyesatkan orang-orang atau salah satu dari orang-orang yang lemah ini, orang itu pasti akan mendapatkan hukuman yang sangat berat. Nasihat yang kedua adalah berbicara tentang mengampuni.
Awalnya saya agak terjebak dengan teks ini. Mungkin saudara-saudara juga bisa meneliti dengan berbagai macam referensi, karena para teolog, penafsir mungkin berbeda-beda menafsirkannya. Saya tadinya berpikir bahwa ada korelasi antara penyesat dengan pengampunan. Tetapi saya kembali kepada teks bahwa beberapa nasihat. Jadi nasihat yang kedua itu berbeda dengan nasihat yang pertama. Nasihat yang kedua adalah berbicara tentang pengampunan. Oleh karena itu sebelum berbicara tentang nasihat yang kedua atau materi ajar Yesus yang kedua tentang pengampunan, maka pada ayat yang ketiga itu dimulai dengan kata jagalah dirimu. Kata jagalah dirimu itu bisa mengarah ke kalimat sebelumnya, jagalah dirimu terhadap penyesat. Bisa juga kepada yang ke belakang, yang mau dibicarakan inilah tentang masalah pengampunan, begitu. Tapi yang jelas saya melihat bahwa Yesus memberikan beberapa nasihat, berarti lebih dari satu nasihat. Nasihat pertama tentang ajaran sesat, nasihat kedua tentang mengampuni. Jadi para murid harus menjaga diri, begitu ya, menjaga diri terhadap penyesat, menjaga hidupnya sendiri dalam hal juga bisa mengampuni. Ini topik nasihat yang kedua. Jadi masalah mengampuni ini adalah masalah yang ditekankan oleh Tuhan Yesus dalam pengajaran, dalam nasihatnya kepada para murid. Supaya jika ada orang yang bersalah dan dia itu minta maaf atau minta ampun, maka para murid juga diberikan nasihat untuk mengampuninya. Bahkan jika dia berkali-kali melakukan kesalahan, ampunilah dia. Karena apa? Sebenarnya permasalahan yang terjadi atau tidak adanya pengampunan bisa menyebabkan seseorang bisa menjadi lemah dalam imannya. Begitu. Tekanan dari permasalahan yang dihadapi bisa membuat seseorang itu menjadi lemah dalam iman. Oleh karena itu para murid sebagai pelayan Yesus Kristus, sebagai hamba Yesus Kristus, itu harus menjaga diri dalam hal pengampunan. Jangan sampai ada orang yang tidak diampuni dan tidak diselesaikan lalu mengalami lemah imannya. Begitu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lalu para murid merespon. Ini di dalam kelasnya Tuhan Yesus. Kalau begitu Tuhan tambahkanlah iman kami. Karena untuk menghadapi pengajaran sesat itu dan untuk melakukan pengampunan itu memang perlu iman. Begitu ya. Perlu kondisi iman yang baik. Lalu mereka minta tambahkanlah iman kami. Tuhan menjawabnya berbeda lagi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nasihat yang ketiga, tadi pengajaran sesat, yang kedua mengampuni, dan yang ketiga, nasihat Tuhan Yesus yang ketiga adalah nasihat untuk tetap setia melayani. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita lihat tema kita hari ini, tetap setia melayani Tuhan. Bagaimana ya? Supaya sebagai murid Yesus Kristus yang dididik dan diajar oleh Yesus Kristus, yang hidup dengan Tuhan Yesus, dibentuk oleh Tuhan Yesus, bagaimana supaya dalam menjalani hidup itu kita tetap setia kepada Tuhan Yesus. Ya berapa sering kita gagal dalam setia kepada Tuhan Yesus. Berapa kali kita jatuh dalam mengikut Tuhan Yesus. Berapa kali kita ingin mundur, lemah. Tetapi saat ini Tuhan memberikan nasihat, kamu harus setia. Para murid juga ada kok pernah gagal setia mengikut Yesus. Tetapi nasihat ini adalah nasihat yang penting. Yang pertama itu, bagaimana supaya bisa tetap setia dalam melayani Tuhan. Mari kita melihat ayat yang ke-7. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak
atau menggembalakan ternak baginya akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Yang pertama yang harus kita lakukan, kita harus menyadari status diri. Saya mau menambahkan, bukan cuma menyadari, tapi menghidupi status diri. Status kita apa? Dulon. Di teks aslinya dulon itu karena jamak lebih dari satu. Dulos itu hamba memang. Hamba. Statusnya itu memang hamba. Ya kalau kita tahu bahwa kita hamba, ya memang kita itu milik si Tuhan kita. Dan terserah kepada Tuhan kita, dan kita hidup secara totalitas itu terserah kepada Tuhan kita. Dulos, dia tidak berhak atas dirinya sendiri, tetapi benar-benar dia menyerahkan diri kepada Tuhan. Hanya masalahnya adalah bagaimana menjalani dulos ini. Bagaimana cara kita menjalaninya? Maka kita yang pertama harus menyadari dan menghidupi status kita itu. Kalau kita hamba, hidupilah status sebagai hamba. Jangan terbalik, Tuhan jadi hamba, hamba jadi Tuhan. Itu kita harus hidup pada porsi kita. Porsi seorang hamba itu adalah melayani tuannya, mengerjakan. Di dalam bekerja itu harus punya integritas dan totalitas, begitu. Jadi bukan menyimpangkan, menyalahgunakan atau membelokkan status diri kita ini. Kita ini adalah hamba dari Kristus, maka kita harus tahu status kita. Kita itu dipanggil, dipilih itu untuk melayani Kristus secara totalitas. Bukan cuma status, tapi menghidupinya, dihidupi. Hidup di dalam status sebagai hamba Kristus itu. Itulah yang harus dilakukan. Kalau kita hidup dalam status begitu, maka kita menjadi kuat untuk setia dalam melayani Tuhan. Karena kita tahu status kita. Yang kedua, mengerjakan. Ayat 7, ayat 8. Ada beberapa kata kerja di sana yang dilakukan oleh seorang dulos. Yang pertama, membajak, menggembalakan ternak, melayani tuannya. Kalau membajak dan menggembalakan ternak itu di luar ya. Harta tuannya, milik tuannya, tetapi di luar sana. Mengerjakan secara totalitas. Perhatikan bahwa mengerjakan itu menggunakan kata diakone, diaken, pelayanan. Seorang dulos tugasnya itu mengerjakan. Dulos hamba itu adalah melayani. Hamba itu bukan dilayani. Hamba itu bukan curi tulang. Hamba itu bukan pilih-pilih tugas. Hamba itu bukan mau pada posisi tertentu yang menguntungkan. Hamba itu bukan mencari keuntungan. Hamba itu tugasnya, dulos itu tugasnya diaken, melayani. Mau itu pelayanan yang keras di ladang sana, mengerjakan kambing domba di sana, maupun yang langsung melayani di meja tuannya. Dua-duanya itu apapun yang menjadi tugas dari seorang tuan harus dikerjakan dengan totalitas. Kadang-kadang disinilah sering gagal kita ya. Kalau yang susah-susah sana tak mau kita. Maunya yang melayani langsung di tuannya, dekat tuannya kita baru mau. Kalau yang susah-susah tuh kita lupa bahwa kita ini adalah dulos yang melayani, lupa kita. Tapi seharusnya kita dari tadi menyadari status kita itu dulos. Maka waktu kita melayani, kita tahu apapun bentuk pelayanannya, kita tidak masalah. Itulah orang yang setia melayani Tuhan. Jadi bagaimana kalau sepanjang menjalani kehidupan sebagai dulos, saya tidak melakukan totalitas pelayanan ini kepada Tuhan saya.
bagaimana kita bisa setia, dikatakan setia melayani? Jadi selain menyadari status diri, menghidupinya, dan mengerjakan apapun itu yang menjadi pekerjaan atau tugas apapun itu dari tuannya, semua dikerjakan. Mau mengembalakan ternak, mau membajak, mau melayani di meja tuannya, semua harus dikerjakan dengan pelayanan, diakone. Jadi doulos itu tugasnya diakone. Begitu yang saya pahami ya. Maka kita belajar hari ini supaya kita jangan gagal di sini. Supaya kita menghidupi doulos itu, status kita sebagai doulos itu menyenangkan hati Tuhan. Maka kita harus tahu dan mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, kita melihat bahwa ayat yang ke-9 dan 10. Ayat 8 terakhir itu bagian B ya. Ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Ini kesiapan dalam melayani tuannya. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Untuk tetap setia melayani Tuhan yang ketiga, tidak menuntut untuk dihargai. Penghargaan itu nanti Tuhan bisa berikan. Tuhan tahu kesetiaan kamu, susah payahmu, jerih payahmu. Dan Tuhan tahu menghibur hatimu dengan menghargaimu. Tahu pada waktunya. Jadi jangan menuntut tuanmu bilang, apakah kamu tidak berterima kasih kepada aku? Aku telah menyiapkan meja makanmu, telah melayani makan minummu. Kenapa kamu tidak berterima kasih kepada aku? Tuhan Yesus memberikan nasihat yang sangat prinsip kepada para murid. Harusnya kita berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Tidak menuntut untuk dihargai. Entah dilihat orang, entah tidak. Entah dihargai orang, entah tidak. Lihatlah bagaimana cara Tuhan menghargaimu. Alamilah bagaimana cara Tuhan menghiburmu dan menghargaimu dalam mengikut Tuhan yang kita layani itu. Sekalipun orang yang di sekitar kita tidak peduli, tidak tahu, tidak mengerti, tidak memperhitungkan, tidak menyadari. Tetapi jika kita hidup dalam doulos sebagai status sebagai doulos dan melayani, saatnya Tuhan menghiburmu. Ada saatnya Tuhan menghiburmu. Tuhan menghargaimu. Ada waktunya. Nah, waktu itulah harus kita alami. Harus kita mengerti, oh ini ya caranya Tuhan menghibur saya, menghargai saya. Dan lakukan terus, hiduplah terus dalam status sebagai hamba dan kerjakan pelayanan secara totalitas, apa saja. Kalau itu pun pekerjaan dari Tuhan, lakukan apa saja. Saya menyampaikan firman Tuhan ini, tapi saya juga berkata kepada Tuhan dan kepada semua kita. Saya pun sering gagal menghidupi firman Tuhan ini. Tetapi hendaklah semua kita hari ini pun belajar menyadari kesalahan dan memperbaikinya. Dan hidup dalam status kita sebagai seorang doulos dari Yesus Kristus dan totalitas melayani Tuhan. Inilah yang harus menjadi bagian dalam perenungan kita, dalam hidup kita. Mulai hari ini kita tuh berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan
menolong kita. Saya bilang sama Tuhan pun, kekuatan saya dalam melayani Tuhan pun tidak seberapa. Saya juga lemah, saya sering juga menyerah, saya sering juga ingin pergi begitu ya. Sudahlah Tuhan, mungkin saya tidak cocok begitu di bidang ini, melakukan tugas ini. Sering mau mundur, sering mau menyerah. Tetapi kita harus ingat bahwa Tuhan itu memanggil kita itu dengan nama kita. Tuhan itu maunya kita. Kalau Tuhan maunya orang lain dari dulu-dulu itu udah orang lain. Tapi Tuhan maunya kita. Kita semua di sini dipanggil. Bukan orang lain, kita. Dipanggil di STT Ati. Maka Tuhan bilang, kamu, kita dengan nama kita. Yang dipilih untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Sebagai kesimpulan dari renungan hari ini, yang pertama itu marilah kita menjaga diri terhadap hal-hal apa yang terjadi di sekitar kita. Apakah kita berhadapan dengan ajaran sesat? Dan kita juga harus menjaga ajaran kita. Untuk bisa menjaganya, menghidupi panggilan kita dengan sungguh-sungguh kepada Allah kita. Kemudian kita betul-betul bukan cuman menyandang status, tapi kita harus sadar diri. Saya ini adalah hamba dari Tuhan. Bukan saya Tuhan. Tuhan itu yang harus ikuti mau saya, bukan. Saya yang harus ikuti maunya Tuhan, bukan Tuhan yang harus ikuti mau saya, bukan. Jangan terbalik. Menyadari status kita, panggilan kita, dan menghidupi status kita. Kemudian mari kita melaksanakan tugas kita dengan setia kepada Tuhan. Mungkin orang lain tidak melihat kekuatan kita yang hebat, tetapi Allah melihat bagaimana kita itu totalitas mengasihi Tuhan dan mengerjakan pekerjaan Tuhan. Apa saja tugas yang Tuhan berikan kepada kita. Biarlah Tuhan menolong kita dalam menghidupi firman Tuhan hari ini dan menjadikan firman Tuhan ini adalah nafas dalam hidup panggilan kita, agar kita kedapatan itu tetap benar, layak di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa.